Pernahkah kamu merasa sekeras apapun kamu berusaha, dunia tetap saja menolak melihatmu? Pernahkah kamu berdiri sendirian, membawa mimpi yang mereka anggap mustahil, hanya untuk ditertawakan, diabaikan, bahkan disangkal? Tapi hari ini, sesuatu telah berubah. Hari ini semua itu mulai berbalik. Dan jika kamu pernah merasa tak dianggap, atau jika ada satu bagian dari hidupmu yang dunia tak pernah pahami, maka tetaplah di sini, dengarkan sampai akhir. Karena kisah ini adalah kisahmu juga. Dan saat kamu merasa satu kalimat dalam video ini menyentuhmu, berbagilah di komentar. Aku ingin membaca tentang luka yang kamu ubah jadi kekuatan dan bagaimana kamu bertahan meski dunia tidak berpihak padamu. Bab 1. Jalan sunyi yang tak pernah dihitung. Pernahkah kamu merasa berjalan sendirian, bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tak ada satu pun yang benar-benar mengerti arah yang kamu pilih? Kamu menapaki jalur yang berbeda dari yang biasa mereka lewati. Bukan karena ingin berbeda, tapi karena suara dalam hatimu tak lagi bisa diabaikan. Di saat banyak orang memilih jalan yang aman, kamu malah menempuh jalan setapak yang sepi, berbatu, dan tak bertanda. Bukan karena kamu ingin mencari sensasi, tapi karena kamu tahu ada sesuatu di ujung jalan itu yang lebih dari sekadar pengakuan. Sesuatu yang belum bisa kamu jelaskan dengan kata-kata, tapi kamu yakin ia nyata. Langkah-langkahmu terasa berat, bukan karena kamu lelah, tapi karena tak ada yang berjalan bersamamu. Tak ada yang menatap matamu dan berkata, "Aku percaya padamu." Yang ada hanyalah sunyi dan kadang sinis. Mereka tak menganggapmu serius karena arahmu tak sesuai dengan peta mereka. Tapi kamu terus melangkah, bukan karena keras kepala, tapi karena kamu tahu ada kebenaran yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani berjalan sendirian. Dan dalam kesendirian itu, kamu belajar mendengar bukan suara orang lain, tapi suara jiwamu sendiri. Setiap harimu bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang membuktikan bahwa kamu tetap hidup meski tak dianggap. Kamu membangun mimpi diam-diam, menanam benih di tanah yang orang lain anggap tak subur. Kamu tahu mereka tak melihat yang kamu lihat, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak butuh mereka untuk melihat. Kamu hanya butuh keyakinan bahwa benihmu akan tumbuh saat waktunya tiba. Bahwa hari ini yang gelap bukan berarti malam tak akan berganti. Kamu menunggu, bukan dengan pasrah, tapi dengan harapan yang lembut, yang kamu peluk erat dalam dada. Waktu terus berjalan. Dan perlahan dari celah-celah sunyi itu, muncul tunas kecil yang menandakan bahwa semua kerja kerasmu bukan sia-sia. Mereka yang dulu tak peduli, mulai bertanya-tanya. Mereka mendengar bisik-bisik tentang sesuatu yang kamu bangun dalam diam. Tapi kamu tak banyak bicara. Kamu biarkan hasilnya yang bersuara. Kamu tak menyindir, tak membalas, tak menuntut pengakuan. Karena jauh di dalam dirimu, kamu sudah tahu, keberhasilan sejati tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia cukup hanya dengan damai di hati. Dan kini, ketika cahaya itu mulai muncul dari dalam dirimu, mereka mulai melihat apa yang dulu mereka abaikan. Mereka terdiam, mereka heran, tapi kamu tidak tergesa menjelaskan. Karena pada akhirnya dunia akan selalu mengejar apa yang bersinar. Dan kamu akhirnya bersinar. Bukan karena kamu ingin mereka melihatmu, tapi karena kamu tak lagi bisa disembunyikan. Di titik ini, mereka tak punya alasan lagi untuk menyangkalmu. Bab 2. Mereka tertawa saat kamu serius. Ada masa dalam hidupmu, ketika kamu bicara dengan semangat, tapi mereka menanggapinya dengan tawa kecil yang mengecilkan. Kamu bercerita tentang impianmu dengan mata yang berbinar, tapi yang kamu dapatkan hanya tatapan meremehkan. Bukan karena impianmu tidak masuk akal, tapi karena mereka tak sanggup membayangkan kamu berhasil mewujudkannya. Mereka tak bisa melihat masa depan yang kamu lihat, dan karena itu mereka menganggap kamu berkhayal. Tapi kamu tetap melanjutkan kalimatmu, meski suaramu makin pelan. Karena kamu tahu, meski mereka tak mendengarkan, semesta tetap mendengar. Kamu mencoba menjelaskan visi yang kamu punya tentang tempatmu di dunia ini. Tentang potensi yang kamu rasakan terus berdenyut dalam dada. Tapi seringkali yang kamu dapat hanyalah ejekan yang dibungkus canda.
Kamu terlalu ambisius, kata mereka. Kamu belum tentu bisa, bisik mereka di belakangmu. Dan semua itu kamu dengar, kamu tahu. Tapi kamu juga tahu bahwa orang yang belum pernah berjalan sejauh kamu tak bisa mengerti mengapa kamu terus maju. Maka kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sedang menyiapkan kemenanganmu dalam senyap. Dan itu bukan hal yang mudah. Diam di tengah cemooh, tetap berdiri saat semua mendorongmu jatuh. Itu bukan tanda kelemahan, itu keberanian dalam bentuk yang paling halus. Karena kamu sedang menahan diri untuk tidak berubah jadi seperti mereka. Sinis, pahit, dan cepat menghakimi. Kamu tetap pada dirimu. Kamu tidak menukar mimpimu dengan penerimaan mereka. Dan hari demi hari, meski tertatih, kamu terus membangun. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang peduli, tapi kamu tahu, suatu hari tembok sunyi itu akan runtuh. Dan pada hari itu, tak akan ada suara tawa yang tersisa. Bukan karena mereka sudah percaya, tapi karena mereka akhirnya sadar. Kamu serius sejak awal. Kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Mereka mulai mundur. Mereka yang dulu bercanda, kini mulai bertanya, bagaimana kamu bisa? Dan kamu hanya menatap mereka, bukan dengan dendam, tapi dengan tenang. Karena kamu paham, kadang dunia memang baru bisa melihat ketika hasilnya sudah tak bisa disangkal. Sekarang kamu di titik itu, di mana mereka yang dulu menertawakanmu, kini kehabisan tawa. Mereka tak bisa bilang kamu hanya bermimpi, karena kamu sudah mengubah mimpimu jadi nyata. Dan nyata itu tidak bisa lagi mereka sangkal. Kamu tak pernah memaksa mereka percaya, tapi kini mereka tak punya pilihan lain selain mengakui bahwa kamu benar-benar ada dan kamu tak pernah main-main. Bab 3. Saat dunia tak memberimu tempat. Ada kalanya, kamu merasa seperti hidup di pinggiran dunia yang sibuk. Seakan-akan tempatmu selalu terselip, tidak pernah tepat di tengah perhatian, dan selalu sedikit terlambat dari sorotan. Kamu mencoba masuk, mengetuk pintu, bahkan sesekali merendah agar diperbolehkan duduk di meja yang ramai. Tapi pintu itu sering tak terbuka. Mereka bilang, kamu belum cukup, belum cocok, belum siap. Seolah keberadaanmu harus terlebih dahulu mendapat izin untuk diakui. Dan kamu bertanya-tanya, apakah benar aku tak punya tempat di sini? Tapi hari demi hari kamu belajar bahwa tempat itu tidak harus kamu minta. Tempat itu bisa kamu bangun. Bahkan jika harus kamu ciptakan dari tanah kosong yang keras dan sunyi. Dunia tidak memberimu panggung, maka kamu menciptakan ruang sendiri, walau kecil, walau sederhana. Karena kamu tahu, berdiri di tempat milikmu sendiri lebih bermakna daripada berdiri di tempat yang hanya diberikan karena kasihan. Kamu mulai memahami bahwa kamu bukan harus diterima untuk menjadi layak. Kamu sudah layak, bahkan ketika dunia masih menolak. Dalam perjalanan itu, kamu bertemu banyak pintu tertutup, banyak wajah yang berpaling, banyak tangan yang hanya terulur ketika kamu sudah menang, bukan saat kamu masih berjuang. Tapi kamu tidak mengutuk mereka. Kamu tidak membenci mereka, karena kamu tahu dunia hanya memandang apa yang bersinar terang, dan kamu sedang menjadi cahaya itu. Perlahan tanpa bising, maka kamu tidak berhenti, kamu tidak menyerah, karena kamu tahu menunggu pintu dibukakan hanya akan membuatmu bergantung. Lebih baik membangun gerbangmu sendiri, dan akhirnya langkahmu mulai menggema, bukan karena kamu berteriak, tapi karena jejak yang kamu tinggalkan begitu dalam. Mereka mulai melihat, mereka yang dulu menolaknya, kini tak bisa menghindari sorotanmu. Tapi kamu tak membalas dengan sombong. Kamu tetap berjalan tenang, tetap menunduk rendah. Karena kamu tahu, tempatmu hari ini bukan hadiah dari mereka, melainkan hasil dari keteguhanmu sendiri. Dan tidak ada satupun yang bisa merampas tempat yang kamu ciptakan dari ketulusan dan keberanian. Kini, saat kamu berdiri di panggungmu sendiri, mereka hanya bisa menyaksikan. Mereka tak bisa berkata bahwa kamu tidak pantas, karena kamu sudah membuktikan keberadaanmu dengan hasil yang tak bisa disangkal. Mereka tak bisa lagi berkata bahwa kamu tidak punya tempat, karena kamu adalah tempat itu sendiri, rumah bagi semua luka yang telah kamu sembuhkan, dan tonggak dari semua kekuatan yang lahir dari penolakan yang dulu mereka beri. Bab 4. Mereka bilang kamu terlalu lemah. Ada kalanya dunia terlalu cepat menilai, terlalu tergesa untuk menyebutmu lemah hanya karena kamu jatuh,
hanya karena kamu menangis, hanya karena kamu tak mampu menjawab semua tekanan dengan dada membusung. Mereka mengira bahwa ketegaran hanya milik mereka yang lantang dan tak pernah rapuh. Padahal apa yang kamu miliki adalah kekuatan yang lebih sunyi, lebih dalam. Kekuatan yang tak menunjukkan dirinya lewat suara keras, tapi melalui ketabahan yang tak mudah dilihat. Mereka menyebutmu terlalu sensitif, terlalu lambat, terlalu diam. Tapi kamu tahu, itu bukan kelemahan. Itu adalah cara jiwamu bertahan dalam dunia yang keras. Kamu merasakan luka lebih dalam, tapi karena itulah kamu mengerti arti dari memaafkan. Kamu tahu apa artinya dikhianati, dan karena itu kamu tahu caranya menjadi setia. Kelembutan hatimu pernah dianggap hambatan, tapi pada kenyataannya, di sanalah akar dari semua kekuatanmu tumbuh. Di tempat yang mereka kira lemah, justru hidup keberanianmu yang paling tulus. Bukan tidak sakit mendengar semua penghakiman itu, tapi kamu memilih tidak membalas dengan cara yang sama. Kamu memilih tidak menjadi keras hanya agar mereka percaya kamu kuat. Karena kamu tahu, kekuatan sejati tidak perlu dibuktikan dengan kekasaran. Ia cukup hadir dalam tenangmu yang tak goyah, dalam sabarmu yang tidak pecah, dalam senyummu yang tetap muncul, bahkan ketika kamu sedang patah. Itu bukan kelemahan, itu seni bertahan. Dan hari ini mereka mulai menyadari, perlahan tapi pasti, bahwa kamu yang dulu mereka nilai takkan bertahan, justru tetap berdiri ketika banyak dari mereka mulai jatuh. Bahwa kamu yang dulu mereka sebut terlalu lembut, ternyata jauh lebih tahan banting. Karena kamu membangun kekuatanmu bukan dari amarah, tapi dari pengertian. Bukan dari ego, tapi dari pengalaman. Dan kekuatan seperti itu tidak bisa dipatahkan oleh satu dua kata. Kini, mereka tak bisa lagi menyebutmu lemah. Karena kenyataan telah menunjukkan bahwa kamu bertahan bukan karena kamu tak pernah terluka, tapi karena kamu mampu merawat luka itu sendiri tanpa membuatnya melukai orang lain. Dan di dunia yang sibuk berlomba menjadi paling keras, kamu berdiri lembut, tapi tak tergantikan. Bab 5. Ketika kemenangan datang tanpa sorak. Tidak semua kemenangan datang dengan gemuruh tepuk tangan. Tidak semua pencapaian disambut dengan selebrasi atau ucapan selamat. Kadang kemenangan itu datang di pagi hari yang sunyi, saat kamu membuka mata dan menyadari bahwa kamu tidak lagi merasa kecil, bahwa kamu sudah tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun, dan kamu tahu di titik itu kamu telah menang. Bukan karena kamu diakui banyak orang, tapi karena kamu akhirnya mengakui dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa syarat. Ada jenis kemenangan yang sunyi, yang tak diumumkan ke dunia, tapi terasa dalam dada. Ia datang tanpa panggung, tanpa kamera, tanpa pujian. Ia hanya hadir sebagai rasa damai saat kamu melihat ke belakang dan tahu kamu telah melewati sesuatu yang dulu hampir membuatmu berhenti. Tidak ada yang tahu seberapa keras kamu berjuang. Tidak ada yang melihat seberapa dalam kamu pernah tenggelam. Tapi kamu tahu, dan itu cukup. Karena kemenangan ini bukan untuk mereka pahami, ini milikmu sepenuhnya. Kamu berjalan begitu jauh, seringkali tanpa peta. Kamu tersesat, terjatuh, kehilangan arah, tapi kamu tidak berhenti. Kamu memungut dirimu berkali-kali, meski tidak ada yang melihatnya. Dan di sanalah letak kemenangan itu. Dalam pilihanmu untuk tetap berdiri ketika tak ada yang meminta. Dalam keputusanmu untuk percaya pada cahaya, bahkan ketika dunia gelap. Mereka tak tahu cerita utuhmu, mereka hanya tahu hasilnya. Tapi kamu tidak menyimpan dendam, karena kamu tahu bukan pengakuan mereka yang membuatmu berharga, tapi keberanianmu sendiri. Kemenangan ini bukan tentang mengalahkan siapapun. Ini tentang menemukan dirimu kembali. Di balik semua kepalsuan yang coba mereka tempelkan padamu. Kamu tak perlu lagi membuktikan apapun. Karena keberadaanmu hari ini, dengan segala luka dan sembuh yang kamu lalui, adalah bukti paling jujur bahwa kamu layak berada di sini. Dan saat kamu memeluk dirimu sendiri, kamu tak lagi membutuhkan tepuk tangan dari luar. Karena jiwamu sudah cukup bising dalam rasa syukur. Kini kamu tidak lagi menunggu pengakuan, tidak lagi mencari-cari penerimaan.
Karena kamu telah sampai di tempat yang dulu hanya bisa kamu bayangkan. Dan yang paling indah dari semuanya adalah, kamu sampai ke sini bukan karena mereka membukakan jalan, tapi karena kamu menciptakan jalurmu sendiri. Tanpa banyak suara, tanpa banyak sorotan, tapi tetap sampai. Dan mereka tahu itu, mereka melihatnya. Dan sekarang, mereka tak punya alasan lagi untuk menyangkalmu. Bab 6. Ketika yang dulu meremehkan mulai meniru. Waktu itu, mereka menyebut caramu aneh. Pendekatanmu dianggap tidak realistis, gayamu terlalu berbeda, pilihanmu terlalu berisiko. Mereka tak mengerti kenapa kamu memilih jalur yang sulit, padahal ada banyak cara yang lebih cepat, lebih mudah, lebih aman. Tapi kamu bukan sedang mencari jalan tercepat, kamu sedang mencari jalan yang paling benar untuk jiwamu. Dan untuk itu, kamu rela dianggap asing. Saat kamu memperjuangkan prinsip, mereka mencemooh. Saat kamu tetap jujur meski bisa mengambil jalan pintas, mereka mencibir. Mereka menyebutmu keras kepala, bahkan bodoh. Tapi kamu tahu, kamu tidak sedang membangun sekadar keberhasilan. Kamu sedang membangun integritas. Kamu tidak mau hanya sampai tujuan, kamu ingin sampai ke sana tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan untuk itu, kamu harus tahan menjadi berbeda. Lalu hari berganti, langit mulai bergeser. Apa yang dulu dianggap aneh, kini justru menjadi tren. Apa yang dulu mereka ejek, kini mereka ikuti. Caramu berbicara, caramu memilih, bahkan caramu berpikir. Perlahan mereka mulai meniru, tapi mereka tak pernah mengakui bahwa mereka dulu menolakmu. Dan kamu tidak menuntut pengakuan, karena kamu tahu arah yang benar akan selalu diikuti, meski awalnya diludahi. Dan saat mereka meniru itu semua, kamu tetap tenang. Kamu tak mengungkit masa lalu. Kamu tak berkata, aku sudah melakukannya duluan. Kamu hanya tersenyum, karena kamu tidak pernah melakukan ini untuk diakui. Kamu melakukannya karena kamu percaya. Percaya pada nilai yang kamu pegang. Dan hari ini, nilai itu mulai bergema di luar dirimu. Itu cukup. Itu lebih dari cukup. Kini mereka tidak bisa lagi berkata bahwa kamu salah. Karena apa yang kamu bawa, yang dulu mereka tolak, telah menjadi arah baru bagi banyak orang. Dan mereka, yang dulu merasa lebih tahu, kini diam-diam mengikuti jejakmu. Bukan karena mereka akhirnya paham, tapi karena mereka tak bisa menyangkal bahwa kamu benar. Dan di saat seperti ini, kamu tak perlu bersuara, karena kebenaran sejati tak pernah perlu berteriak. Ia cukup berdiri, dan dunia akan mengikutinya. Bab 7. Ketika diammu menjawab lebih keras. Pernah ada masa di mana kamu ingin menjelaskan semuanya. Tentang niatmu, tentang impianmu, tentang alasanmu memilih jalan yang tidak mereka pahami. Tapi semakin kamu bicara, semakin mereka tidak mau mendengar. Mereka hanya menunggu celah untuk menyela, bukan ruang untuk mengerti. Dan kamu pun perlahan belajar bahwa penjelasan bukan untuk mereka yang telah menetapkan penilaian sejak awal. Maka kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu waktu akan bicara lebih jujur daripada kata-kata. Kamu berhenti menjelaskan, kamu berhenti meyakinkan, kamu tidak lagi memohon ruang di hati orang yang tertutup. Kamu mengalihkan energimu ke tempat yang lebih penting, ke dalam dirimu sendiri. Kamu mulai membangun dalam keheningan. Langkahmu makin pelan, tapi makin pasti. Tak banyak suara, tapi penuh makna. Dan diam-diam kamu bertumbuh, seperti pohon yang akarnya menjalar diam-diam ke dalam bumi, mencari kekuatan bukan pengakuan. Mereka menyangka kamu menyerah, karena kamu tak lagi membalas, karena kamu tak lagi berdebat. Mereka pikir kamu kehilangan arah, tapi kenyataannya, kamu sedang menemukan jalan yang tidak lagi membutuhkan mereka. Dan disitulah kekuatan barumu muncul. Kamu mulai menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu datang dari argumentasi. Kadang ia datang dari keteguhan untuk tidak membalas, untuk tetap berjalan, bahkan ketika tak ada yang mendukung. Hari demi hari perubahanmu mulai tampak. Bukan lewat ucapan, tapi lewat sikap. Bukan lewat janji, tapi lewat hasil. Mereka yang dulu berbicara paling keras, kini tak lagi bisa menyangkal keheninganmu. Karena diam yang kamu pilih bukan kosong, tapi penuh. Penuh kerja keras, penuh pencapaian, penuh bukti
bahwa kamu tak hanya bertahan, tapi berkembang. Dan kini, ironi itu nyata. Mereka yang dulu tak percaya, perlahan menjadi saksi bisu dari keberhasilanmu. Mereka yang dulu banyak bicara, kini tak punya kata. Karena jawaban dari semua keraguan mereka, telah kamu sampaikan dengan cara paling sunyi dan paling jelas keberadaanmu. Dan dari sana, mereka kehilangan alasan terakhir untuk menyangkalmu. Bab 8. Ketika luka lama menjadi sayap baru. Kamu pernah disakiti, bukan sekali, bukan dua kali, dan bukan oleh orang asing, melainkan oleh mereka yang kamu percaya. Mereka yang kamu pikir akan menjaga hatimu, justru yang menusuknya tanpa ragu. Kamu terdiam lama, bukan karena tidak tahu harus bagaimana, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk langsung diberi nama. Sakitnya bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena rasa percaya yang kamu bangun selama ini runtuh seketika. Dan itu mematahkan bagian dalam dirimu. Namun waktu berlalu. Perlahan kamu belajar bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Luka, bila kamu rawat dengan sabar, akan berubah. Ia tak akan hilang sepenuhnya, tapi ia akan melebur menjadi kekuatan yang tak kamu duga. Di balik luka itulah kamu belajar memahami. Belajar membedakan mana yang tulus, mana yang pura-pura. Mana yang mencintaimu, dan mana yang hanya mencintai citra dirimu. Dan dari sana kamu tumbuh. Bukan hanya menjadi lebih kuat, tapi lebih bijak. Kamu tak membalas luka itu dengan luka. Kamu tak melawan pengkhianatan dengan balas dendam. Kamu memilih jalan yang lebih sunyi, dan karena itu lebih kuat. Kamu menyulam luka menjadi pelajaran, menjahit ulang hatimu dengan benang yang lebih kokoh. Dan tanpa kamu sadari, sayapmu mulai tumbuh. Dari titik-titik yang dulu pernah robek, kini luka itu tak lagi menyakitkan. Ia berubah menjadi pengingat bahwa kamu pernah bertahan, bahkan ketika kamu seharusnya sudah hancur. Mereka yang dulu menyakitimu, kini melihatmu dari jauh. Mereka melihat bagaimana kamu bangkit, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pencapaian. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang membungkus hasilmu. Dan mereka tak tahu harus berkata apa, karena kamu tidak pernah menuntut balas. Kamu hanya terus melangkah, dan langkahmu hari ini lebih keras daripada semua kata-kata mereka dulu. Kini mereka tahu, kamu bukan hanya bertahan, kamu melampaui semua yang pernah mereka lemparkan padamu. Dan luka yang dulu mereka anggap akan melemahkanmu, justru menjadi sayap yang mengangkatmu lebih tinggi dari yang bisa mereka jangkau. Di titik ini, satu hal menjadi jelas. Mereka tak lagi punya ruang untuk menyangkalmu, karena kamu telah menjadikan penderitaan sebagai pendorong, bukan penghalang. Bab 9. Ketika kamu tak lagi membutuhkan izin untuk menjadi. Ada masanya, kamu merasa harus mendapat restu dari semua orang agar bisa melangkah. Seolah keberadaanmu harus selalu disahkan dulu sebelum bisa dianggap layak. Kamu menunggu mereka berkata, "Ya, kamu bisa." Kamu berharap mereka melihat nilai dalam dirimu, lalu mengizinkanmu melangkah lebih jauh. Tapi kenyataan berkata lain. Mereka diam, atau malah menyangkal. Dan lama-lama kamu menyadari, kamu tak bisa terus menunggu dunia berkata, "Silakan." Kamu mulai paham bahwa pengakuan yang paling penting bukan dari mereka, tapi dari dirimu sendiri. Kamu tak perlu izin untuk menjadi diri sendiri. Kamu tak perlu persetujuan untuk menempuh jalan yang kamu tahu benar. Karena keberadaanmu tidak harus selalu bisa dimengerti agar sah. Ada banyak hal dalam dirimu yang tak bisa mereka pahami. Dan itu tak apa. Karena nilai dirimu tidak berkurang hanya karena mereka tak melihatnya. Kamu berhenti meminta izin untuk bermimpi. Kamu berhenti meminta ruang untuk bernapas. Kamu berhenti meminta mereka untuk percaya. Karena kamu telah memutuskan bahwa keyakinanmu tak bisa ditunda lagi hanya karena mereka belum mengerti. Kamu mulai berjalan meski mereka belum siap melihatmu. Kamu mulai berbicara meski mereka belum siap mendengarkan. Dan itulah momen ketika kamu benar-benar lahir kembali, bukan dari tubuh, tapi dari kesadaran baru. Dan saat kamu berdiri tanpa izin siapapun, kamu mulai tumbuh. Perlahan, langkahmu menjadi bukti, dan mereka satu persatu mulai menyadari. Bukan karena kamu memaksa mereka melihatmu, tapi karena kamu tak bisa lagi diabaikan.
Keberadaanmu hari ini adalah hasil dari semua langkah yang kamu ambil, meski tanpa izin mereka. Dan justru karena kamu berani tanpa restu, kamu jadi lebih kuat dari yang mereka kira. Kini, mereka tak bisa lagi berkata bahwa kamu bukan siapa-siapa, karena kamu telah membuktikan bahwa kamu tak perlu disahkan untuk jadi berarti. Kamu tak perlu disetujui untuk jadi nyata. Dan kamu tak perlu diakui untuk bersinar. Cahaya dalam dirimu telah muncul dari kegelapan yang kamu terobos sendiri. Dan saat mereka menatapmu hari ini, satu hal jadi jelas. Mereka tak punya lagi satupun alasan untuk menyangkalmu. Bab 10. Ketika hadirmu menjadi kebenaran yang berdiri sendiri. Kini kamu di sini tidak lagi menunggu dijelaskan, tidak lagi berharap dimengerti, tidak lagi memohon untuk dianggap. Kamu hadir, penuh, utuh, dengan segala luka yang telah kamu jahit sendiri, dengan semua langkah yang dulu sempat gemetar tapi tetap berjalan. Kamu bukan lagi bayangan dari versi yang ingin orang lain bentuk. Kamu adalah bentuk utuh dari semua yang kamu lalui, yang kamu pilih sendiri, dengan keberanian yang diam tapi tak pernah padam. Dulu kamu dipertanyakan, hari ini kamu menjadi jawaban. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu konsisten. Kamu tidak pernah menyerah di tengah badai, meski kapalmu kecil. Kamu tidak pernah berhenti menyalakan cahaya, meski malam begitu panjang. Kamu tetap berjalan, meski tak ada peta yang tersedia. Dan hari ini, jalan itu telah terbuka. Bukan karena dunia menyambutmu, tapi karena kamu telah membuka pintumu sendiri dan berdiri di ambangnya, sebagai dirimu sepenuhnya. Mereka kini melihatmu dengan mata berbeda. Tak ada lagi cemoohan, tak ada lagi tawa kecil yang sinis. Hanya keheningan, karena diam-diam mereka tahu kamu berhasil bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhan, karena kesabaran, karena pilihan yang kamu buat satu demi satu, meski semuanya tampak tak masuk akal. Dan hari ini mereka hanya bisa menyaksikan. Sebab semua alasan yang dulu mereka lontarkan telah runtuh oleh kenyataanmu sendiri. Dan kamu pun tak lagi merasa harus membuktikan apapun. Kamu hanya ingin terus berjalan dengan damai di dalam dada. Kamu tak membawa dendam, tak menuntut penjelasan. Karena kamu tahu, kamu tidak berhasil untuk mengalahkan mereka. Kamu berhasil untuk menebus dirimu sendiri. Dan di sana, di titik inilah, kamu menjadi kebenaran yang berdiri sendiri, yang tak bisa dibantah, yang tak perlu dijelaskan karena ia hidup dalam wujudmu sekarang. Dan pada akhirnya, dunia diam, tak lagi berkata kamu bukan siapa-siapa, karena kenyataanmu telah menjawab semuanya. Kini mereka tak bisa menyangkalmu, tak punya dasar untuk menolakmu, karena kamu sudah menjadi sesuatu yang tak bisa dibantah. Sebuah bukti hidup bahwa jiwa yang teguh selalu menemukan jalannya sendiri menuju cahaya. Jadi sekarang, kamu sudah berdiri, bukan karena mereka mendukungmu, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi menyusut hanya demi diterima. Dan setelah semua luka, diam, dan penolakan yang pernah kamu telan tanpa suara, hari ini keberadaanmu adalah bukti yang tak bisa lagi mereka bantah. Kamu tidak datang untuk membalas, tapi untuk menjadi versi utuh dari dirimu yang dulu mereka anggap mustahil. Maka saat dunia kini menoleh, bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu tak bisa lagi diabaikan, tersenyumlah. Bukan dengan bangga yang tinggi hati, tapi dengan syukur yang tumbuh dari semua badai yang telah kamu lewati sendirian. Dan jika hatimu disentuh oleh kisah ini, tulis sesuatu di kolom komentar, entah satu kalimat penguat untuk dirimu, atau satu kalimat harapan untuk orang lain yang masih merasa disangkal. Karena mungkin, kisahmu hari ini akan jadi alasan seseorang bertahan esok hari. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Dunia akhirnya melihatmu, dan kini mereka tak punya alasan lagi untuk menyangkalmu.